Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallama tasliman kasiro. Warga pimpinan daerah Muhammadiyah Lubuk Linggau, Musirawas, Sumatera Selatan, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Seperti biasanya, Lebaran bagi umat Islam menjadi kebahagiaan tersendiri. Ada banyak cara untuk menyambut hari raya. Ya. Ada banyak cara untuk menyambut hari raya. Ada dengan cara pulang kampung, mudik itu. Ada pula dengan cara meratap. Ada pula dengan cara sunnah. Ada pula dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang jelas intinya mereka semua ingin berhari raya. Nah itu masalahnya, semua umat Islam ingin berhari raya. Tidak siapapun mereka usai Ramadan sebagai umat Islam, melainkan akan merayakan Aid sebagai babak akhir dari puasa Ramadan. Mengakhiri puasa Ramadan. Kalau kita lihat agama-agama lokal itu yang ada, mengakhiri kegiatan ritual mereka itu juga dengan hari raya-hari raya. Yang jelas umat Islam ya tidak ikut berhari raya dengan mereka gitu. Tetapi umat Islam punya hari raya tersendiri. Nah, hari raya ini sifatnya syar'iyah. Jadi hari raya ini sifatnya syar'iyah. Kalau berbicara hari raya versi Muhammadiyah, sudah pasti yang dimaksud adalah hari raya sesuai dengan sunnah, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai artikel-artikel Muhammadiyah. Itu yang kita baca ya. Sampai masalah takbir saja, di Muhammadiyah itu setidak-tidaknya harus mengikuti Nabi, karena takbir itu sendiri sifatnya adalah ubudiyah. Maka dianggap tidak sembarangan di Muhammadiyah bertakbir itu. Walaupun seringkali kita melihat cabang-cabang bertakbir itu ya tidak sesuai sunnah. Di saat saya misalnya khutbah hari raya di Green Mall, sebagaimana videonya sudah di-share kemana-mana ya. Videonya itu sudah viral ya, kalau nggak salah diikuti sekitar lebih 4.000 penonton ya. 4.000 tayangan gitu. Nah,
Dari 2 video yang diposting tersebut, memang itu adalah salah satu cabang yang belum, meskipun yang datang itu membludak, memenuhi lapangan parkir itu ya, lapangan parkir yang cukup luas, diperkirakan itu eh, 0,5 hektar ya kalau nggak salah ya, 0,5 hektar. Nah itu penuh dengan jemaah, baik kaum bapak-bapak ataupun ibu-ibu, memadati lapangan parkir Jakarta di Bekasi Timur ya, di Perumnas Timur itu. Nah, melihat fenomena yang seperti itu, ada kritik. Ternyata masih banyak dari cabang-cabang Muhammadiyah yang belum memenuhi syarat di dalam melakukan aktivitas Lebaran, gitu. Lebaran. Juga sholat Id, karena memang kurangnya penjelasan berkaitan dengan syariat hari raya. Karena syariat hari raya ini tidak seperti syariat sholat ya. Setahun 2 kali berhari raya. Ada 3 hari raya dalam tubuh umat Islam itu, yang resmi dari Allah, yang resmi dari Rasulnya. Pertama, hari raya Jumat. Itu jelas ya. Setiap minggu mereka berhari raya. Dengan cara sholat Jumat di masjid. Setiap Jumat itu. Ya tidak lain tujuannya memenuhi selera ubudiyah, perintah syariat, melaksanakan sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholatul Aid. Karena yang disebut hari raya itu adalah sholat Aid. Nah, yang disebut dengan Idul Fitri. Yang ketiga, Idul Adha atau sholat kurban, hari raya kurban. Nah, ketiga hari raya ini diciptakan Allah agar hamba-hambanya mengagungkan, membesarkan Allah di hari-hari yang ditetapkan itu. Artinya hari yang ditetapkan itu adalah hari-hari khusus bagi umat Islam, hari istimewa bagi umat Islam untuk dilakukan ibadah di dalamnya. Karena hari-hari itu dianggap hari mulia, hari tersendiri, hari istimewa. Ya, termasuk hari raya Jumat tadi ya, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Ada perintah khusus itu kalau kita lihat. Jadi perintah khususnya melaksanakan sholat khusus hari raya dan Idul Fitri, Idul Adha tadi. Semua orang rumah diperintahkan untuk keluar, mulai dari istri sampai anak-anak. Diperintahkan memenuhi lapangan. Tidak memenuhi masjid ya, memenuhi lapangan. Walaupun di Jakarta banyak juga masjid-masjid Muhammadiyah yang mendirikan sholat. Karena tidak punya lapangan. Itu. Jadi permasalahan hari raya ini Pak, memang
harus memenuhi syarat-syarat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan juga ada larangan di hari raya gitu. Sunnah-sunnah di hari raya kita tahu mengucapkan tahniyah itu adalah ucapan yang lumrah diucapkan dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dan sebagainya. Tahniyah seperti itu di satu sisi syar'i, di satu sisi tidak gitu. Kemudian tahniyah, bersilaturahim dan sebagainya. Apalagi setelah beberapa tahun ya, kita tidak 2 tahun ya, mulai tahun bukan 2 tahun, mulai 2020 sampai 2 tahun ya, 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tidak bersilaturahim, diboikot agar tetap di rumah, tidak beraktivitas, malah agar tidak menghirup udara yang penuh dengan corona ya. Nah, tentu itu semua kalau dipahami sebagai sebuah pelajaran kepada kita agar kita ini lebih mengedepankan stamina badan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada stamina badan dalam beribadah kepada Allah agar tidak terganggu oleh berbagai macam rintangan-rintangan seperti virus tadi. Jadi itulah Pak pentingnya berhari raya sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Kalau takbirnya keluar dari rumah lewat jalan A, pulangnya lewat jalan B, jalan yang berbeda. Sunnahnya seperti itu di dalam tarjih Muhammadiyah ya. Sunnahnya seperti itu. Kemudian sebelum berangkat hari raya disunnahkan berangkat dengan makan. Beda dengan adha, disunnahkan makan sesudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Fitri sebelum berangkat disunnahkan makan. Gitu. Jadi ada perbedaan itu. Perbuatan yang kecil tersebut tuh sunnah. Kita kan pingin sunnahnya. Nah, tujuan dari seluruh kegiatan hari raya yang dilaksanakan oleh kita tidak lain karena perintah sunnah, perintah agama. Jadi kalau sudah disebut perintah sunnah, artinya perintah agama. Gitu. Itu Pak. Makanya perintah agama ini jangan sampai dilalaikan oleh kita. Bagaimana perintah agama ini diijabah oleh kita, dikabulkan oleh kita untuk ditunaikan sebagai tuntunan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya lagi dari sisi pengertian, fitri itu bukan suci Pak. Kadang-kadang orang mengartikan hari raya fitri itu Idul Fitri sebagai hari raya yang kembali suci. Aid memang kembali. Idul Fitri bukan kembali suci itu. Kembali makan gitu. Kembali makan, kembali minum.
Artinya fitir itu dari kata futur. Nah, iftar jama'i misalnya, buka bersama. Jadi fitri ini artinya hari raya yang memulai kembali makan dan minum gitu. Idul Fitri, kembali makan dan minum, bukan kembali suci. Itu kalau mau simak dari sisi bahasa. Karena selama sebulan penuh kita siang hari itu melaparkan dan mendahagakan diri dengan sengaja karena Allah, menjauhi segala yang membatalkan puasa. Nah, kemudian disebut fitri artinya meninggalkan semua ketentuan-ketentuan itu, kembali normal sebagaimana layaknya manusia yang makan minum siang hari. Nah, itu. Nah, kalau kita amati ya dari sisi pemahaman tentang fitri itu, sampai ada yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Artinya zakat untuk kembali mengenyangkan orang. Sebenarnya secara filosofis itu, fitrah harus menjadi sandaran. Jadi fitrah itu harus menjadi sandaran. Zakat fitrah tadi harus menjadi sandaran kita untuk lebih sosial lagi di luar bulan Ramadan. Gitu. Nah, itu salah satu tandanya orang dapat Lailatul Qadar, Pak. Itu ya. Jadi setiap bulan Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Intinya membebaskan orang yang lapar itu dengan pembagian beras. Itulah sebabnya ada 8 asnaf yang ditetapkan oleh Allah menerima zakat fitrah itu. Tujuannya untuk membebaskan mereka dari masalah-masalah perut, ya, masalah perut, masalah gangguan tubuh, lapar, minum dan sebagainya, dahaga dan sebagainya. Ada momentum yang bisa ditarik dari bulan Ramadan. Yang pertama adalah keinginan besar beribadah walaupun sunnah. Nah, itu perlu dibangun tuh narasinya itu, Pak. Keinginan besar beribadah untuk sunnah. Bahkan diusahakan tidak ditinggal selama bulan Ramadan. Padahal sunnah. Di mana di zaman Nabi jarang dilaksanakan. Yaitu sholat qiyam Ramadan yang dikenal dengan sholat tarawih itu. Jadi mereka datang berduyun-duyun. Seolah-olah beranggapan bahwa sholat qiyam Ramadan itu adalah wajib. Datang semuanya. Ini yang pertama. Kalau digunakan sebagai motivasi kepada kita, harusnya di luar Ramadan kita itu lebih bersemangat lagi melaksanakan sholat malam. Apalagi kalau misalnya tahajud dan witir itu wajib bagi Nabi, Pak. Jadi kita itu boleh juga mewajibkan kepada kita itu untuk menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ramadan bisa berduyun-duyun ke masjid setiap malam melaksanakan yang disebut tarawih tadi, harusnya juga di luar bulan Ramadan merangsang kita lebih otomatis lagi itu melaksanakan sholat malam. Terbimbing
atau dibimbing kita ke arah semangat yang luar biasa itu. Yang pertama itu. Yang kedua, di bulan Ramadan ada pendidikan tarbiyah di mana seseorang sepanjang hari dipaksa menahan lapar, menahan air minum, menahan hawa nafsu. Tidak boleh marah, tidak boleh fasik, tidak boleh fusuk. Dilatih bersabar. Untuk tidak mudah memberontak. Sesudah bulan Ramadan tidak ngamuk-ngamuk gitu. Harus lebih memperhatikan yang miskin. Bagaimana orang-orang yang kondisinya miskin itu. Sampai kadang-kadang ngisot minta duit dan sebagainya untuk makan. Jadi seandainya hasil zakat tuh di Indonesia ini benar-benar diterapkan untuk kepentingan orang miskin, di Indonesia tidak akan ada orang miskin, Pak. Apalagi manajemen zakat misalnya ngerti benar tentang zakat, kan sekarang tidak. Seperti Basnas misalnya ya. Basnas ini, Pak, kantornya itu mendereng loh. Mobilnya banyak. Ngapain beli mobil banyak-banyak Basnas itu? Lah kemudian, kalau kita lihat dana Basnas ini kan tidak banyak berfungsi membasmi kemiskinan. Harusnya Basnas itu, ini kritik kepada Basnas ya sekalian, harusnya Basnas itu bisa mengakhiri kemiskinan di Indonesia. Umat Islam di Indonesia ini taruhlah sekitar 150 juta orang. Sisanya bukan. Taruh sebegitu. Kalau dikalikan beras saja Pak, 2 kilo 8 on itu, atau 2 kilo setengah bisa juga, kalikan 150 berapa itu? Itu triliun Pak. Bukan miliar lagi, triliun Pak. Jadi bisa dikatakan yaitu sekitar 3 triliun rupiah setiap tahun umat Islam itu. 3 triliun lebih itu. Itu kalau kita ingin mengambil keuntungan dari umat Islam yang ada di Indonesia. Belum lagi zakat malnya. Belum lagi zakat penghasilan dan sebagainya. Ada lagi zakat yang diciptakan oleh pemerintah. Nah, kalau itu dijadikan asas pemikiran oleh kita sebagai dasar mengelola potensi umat Islam, akan sangat luar biasa. Kalau ini juga difungsikan oleh lazismu Muhammadiyah ya, mengelola sedemikian rupa uang dari zakat mal, zakat fitrah, zakat segalanya itu benar-benar digunakan sebagai alat untuk mengakhiri kemiskinan-kemiskinan yang ada di dalam tubuh Muhammadiyah, itu akan terlaksana dengan baik. Kita tahu bagaimana peran Muhammadiyah ketika pandemi itu. Walaupun Muhammadiyah itu tidak minta dipuji-puji ya. Yang jelas peran Muhammadiyah itu
hampir sama dengan negara perannya gitu. Di dalam berbuat baik gitu. Itu Pak, jadi jiwa sosial, jiwa menghayati rasa lapar di bulan puasa begitu. Terdorong jiwa kita tidak meremehkan orang yang lebih rendah dari kita. Dan selalu ingin berbuat yang terbaik kepada orang lain. Bagaimana supaya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya? Bagaimana supaya bisa menjadi lebih banyak amalnya dari sebelumnya? Artinya setiap harinya selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Amal baiknya itu. Kemudian di bulan puasa kita juga diperintahkan, disunnahkan untuk tadarus Quran. Saya berkali-kali mengatakan kalau tadarus itu dalam kalimat lain disebut dengan madrasatul Quran. Jadi kalau madrasah itu tadris sifatnya, yaitu pendidikan. Artinya bagaimana Quran itu senyawa dengan hidup kita itu. Jadi artinya begini Pak, kalau kita ingin berbuat yang terbaik, misalnya di bulan puasa ya, taruhlah kita itu bersedekah biasa ngasih 10.000, dirubahlah itu. Jangan 10.000 lagi gitu, 15.000 gitu. Itu artinya meningkatkan kualitas amal itu, kualitas amal. Itu kan di dalam Islam hari kemarin misalnya lebih baik dari hari ini, itu berarti ada kerugian kepada kita. Jadi kalau hari kemarin lebih baik dari hari ini, ada kerugian pada kita. Kalau dalam dunia bisnis, berarti pembeli turun, Pak. Demikian juga dalam dunia amal, kalau makin jelek kita dari hari kemarin, atau kalau dianggap sama misalnya ya, kualitas kita sama dengan hari kemarin, itu masih rugi gitu. Jadi kalau tidak sama, itu bisa binasa. Dalam konsep puasa seperti itu, Pak, konsep puasa itu. Ibadah harus lebih baik dari kemarin. Sedekah harus lebih baik dari kemarin. Kepada teman harus lebih baik dari kemarin. Kepada keluarga harus lebih baik dari kemarin. Kepada istri harus lebih baik dari kemarin. Kepada orang tua harus lebih baik dari kemarin. Itu yang harus dibangun, narasi seperti itu dalam kehidupan kita untuk menjadi pijakan. Tidak bisa kita itu lebih buruk dari kemarin. Kalau lebih buruk dari kemarin artinya kita sama saja itu ya, sama misalnya. Itu masih rugi. Kalau dalam dunia bisnis perhitungannya, ya ternyata sama kemarin dengan sekarang gitu. Segini, itu artinya tidak ada perkembangan Pak, pembeli tidak ada perkembangan. Nah pahala padahal itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tuntunan dari Allah supaya berkembang itu, pahala itu. Memperbanyak amal baik, amilus solehat. Orang beriman itu dalam Al-Quran lengket dengan amanu. Innalladzina amanu wa amilus solehati falahum ajrun ghairu mamnun gitu. Jadi lebih baik lagi, lebih baik. Punya anak buah misalnya, lebih baik kepada anak buahnya. Kalau kita lihat seperti itu ya, dalam definisi agama. Jadi jangan sama dengan sebelumnya gitu. Di dalam beramal baik, di dalam bermuamalah juga seperti itu, lebih baik. Dalam beribadah lebih baik, dalam amal soleh, dalam berakidah lebih baik, dalam beribadah lebih baik,
amal soleh lebih baik, bermuamalah lebih baik, hablum minallah lebih baik, hablum minan nas lebih baik. Baik. Itu tuntunan lebaran, Pak. Kalau jadi lebaran di situ, berarti kita itu dapat Lailatul Qadar kemarin. Kalau masih tetap saja itu artinya belum dapat Lailatul Qadar itu. Itu. Jadi itu ya, kalau kita mau jadikan tentang hari raya lebaran di Muhammadiyah itu. Apa? Menunjukkan sikap kasih sayang kepada sesama Muhammadiyah. Tadi kalau menarik pelajaran dari puasa, sosialnya lebih tinggi gitu. Kalau menarik dari sholat tarawih, kita dituntut lebih aktif lagi beribadah. Ditarik dari mengaji tadi, tadarus, itu akan lebih giat lagi. Artinya, wah itu sudah dapat Lailatul Qadar itu. Karena motivasinya Lailatul Qadar itu lebih baik dari sebelumnya. Nah itu. Jadi, memahamkan agama memang pertama harus didasarkan kepada metode penyampaian. Guna mencapai keinginan dan maksud sesuai dengan yang diharapkan. Itu kalau dikaitkan dengan puasa tadi, maka siam Ramadan itu banyak pelajaran yang mendidik kita supaya lebih pada sifat-sifat pendidikan. Ada banyak pendidikan di dalamnya yang bisa diserap oleh kita, yang bisa dilakukan oleh kita, sehingga kita normal, benar di dalam melaksanakan yaitu puasa Ramadan. Jadi itu Pak, artinya kita itu tidak mempermainkan puasa Ramadan tersebut. Ya, tidak mempermainkan. Ada gunanya gitu, tidak hanya dipandang sebagai kewajiban. Ada realisasinya. Jadi ada realisasinya, harus sama sikap dan perilaku bulan Ramadan yang sibuk melaksanakan sholat sunnah itu dengan sikap sesudah bulan Ramadan yang juga harus sibuk dengan seperti sebelum-sebelumnya dengan ibadah dan sebagainya. Itu pendidikan di Muhammadiyah seperti itu kalau kita lihat. Ya, dari sisi akhlak harus lebih baik. Karena akhlak yang bisa ditarik dari bulan puasa itu adalah orang yang memperhatikan adab, ya, adab berpuasa, adab beribadah, adab pergaulan di bulan Ramadan, mengurangi pergaulan yang tidak ada gunanya, adab berbicara, itu semua dipakai. Karena kalau salah di bulan Ramadan itu ketika adabnya tidak dipakai akan berpengaruh kepada puasanya. Maka adab-adab itu harus dipakai setelah bulan Ramadan. Adab itu Pak. Bulan Ramadan diperintahkan untuk banyak sedekah selain zakat tuh. Ya mereka itu sampai berduyun-duyun saling berlomba mengeluarkan buka bersama. Berlebihan nasi di masjid-masjid di Jakarta itu. Berlebihan buka-buka di jalan-jalan raya itu. Semua orang ingin bersedekah. Sampai berlebih-lebihan Pak itu. Terbuang-buang ya di jalan-jalan tuh kalau bulan Ramadan. Tapi itu tidak nampak di luar bulan Ramadan gitu. Tidak nampak, harusnya efeknya itu, efek dampaknya, efek sampingnya itu kalau mau dianggap efek sampingnya itu makin, artinya makin progres perilaku kita itu, amal kita itu makin progres. Ibadahnya progres, segalanya progres, amal baiknya progres.
Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rutinitas kita yang dibangun oleh Ramadan itulah yang akan mendatangkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perbuatan kita itu yang dilakukan di bulan Ramadan harus mengilhami hidup kita. Jadi harus mengilhami hidup kita. Kalau sudah mengilhami hidup kita, dengan sendirinya akan berpengaruh pada perilaku dan ucapan kita. Apa ya? Orang yang juga mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan, senyum cerah, Pak. Tidak pernah bersedih. Artinya bisa memetik kondisi bulan Ramadan itu sebagai pelajaran kepada kita sehingga menjadi akhlak kita sehari-hari. Itu Pak ya. Jadi jika kita perhatikan memang masalah bulan Ramadan ini kalau di Muhammadiyah, kalau kita baca itu disebutkan begini. Hari Agung Idul Fitri pada hakikatnya merupakan anugerah Allah kepada umat Islam setelah melaksanakan ibadah puasa. Seluruh kaum muslim pada hari raya tersebut disyariatkan agar merasakan kegembiraan bersama. Lah itu ya karena tadi mengapa harus merasakan kegembiraan bersama? Karena di malam akhir-akhir bulan Ramadan itu ada zakat fitrah tadi. Ada pembagian. Di mana pembagian itu cukup banyak, Pak. Termasuk zakat fitrah tadi. Jadi tidak diperkenankan seorang pun merasakan indahnya lebaran dengan seorang diri. Oh, ini di Muhammadiyah begitu. Melainkan harus bersama hamba-hamba Allah dari kaum fakir dan miskin. Nah, artinya di sini tidak ada kelas, Pak. Ketika bulan Ramadan datang itu tidak ada kelas. Ketika Lebaran datang itu tidak ada kelas. Akhlak yang komunikatif dengan masyarakat sekitarnya, masyarakat miskin itu perlu dibangun. Dengan masyarakat fakir perlu dibangun. Terutama dengan fakir dari keluarganya. Kadang-kadang kan begini. Keluarganya miskin itu dibiarkan miskin begitu saja gitu. Yang diperhatikan orang. Padahal perintah Allah itu keluarganya yang miskin-miskin itu dulu diperhatikan. Itulah yang akan membimbing kita terus-menerus menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah gemar Ramadan dari seluruh aktivitas yang diamalkan di bulan Ramadan itu harus menjadi rohani kita di luar bulan Ramadan. Harus mengilhami kita setelah di luar bulan Ramadan. Mendasarkan seluruh kehidupan kita dari amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Menghidupkan malam-malamnya dengan keluarga dan sebagainya, membina keluarganya untuk memperhatikan yang miskin dan sebagainya, juga memperhatikan masyarakat sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang akan mampu membangun
keberadaan umat Islam. Sehingga dengan sendirinya Islam yang ditunggu-tunggu oleh kita akan dirasakan nikmatnya oleh kita semua. Barangkali itu nanti bisa diskusi. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran dan manfaat dari Ramadan yang sudah kita lakukan. Semoga puasa kita menjadi puasa yang mabrur. Menjadi solat malam yang mabrur. Menjadi sedekah dan zakat yang mabrur. Yang akan menghalangi kita dari azab Allah dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang tenang dan gembira di surganya yang bernama surga Royan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.